Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada usia 21 tahun, Tania masih menyimpan ingatan jelas tentang peristiwa naas yang menimpanya. Kejadian itu berlangsung pada bulan puasa, berlanjut hingga setelah Lebaran, bahkan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal 7 Mei tahun 2021. Tania merupakan anak sulung dalam keluarganya dan memiliki seorang adik laki-laki bernama Kamil. Mereka tinggal di Grobogan, Jawa Tengah, bersama kedua orang tua, sang adik, serta neneknya. Kehidupan Tania menyimpan kisah yang cukup panjang. Ia baru memiliki seorang adik ketika usianya genap 6 tahun. Hal itu terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang benar-benar sulit, membuat orang tuanya sempat khawatir jika memiliki anak lagi justru akan semakin berat membiayai kehidupan sehari-hari, termasuk urusan pendidikan. Pada masa itu, keadaan keluarga Tania sangat sederhana. Untuk memiliki sepeda saja mereka belum mampu, apalagi sebuah sepeda motor. Kesulitan semakin terasa karena 1 tahun setelah Tania lahir, ayahnya kehilangan pekerjaan dan hanya menjadi pengangguran. Sementara itu, ibunya berusaha menafkahi keluarga dengan menjual sayur dari hasil kebun sendiri. Setiap kali hendak menjajakan dagangannya, sang ibu harus berjalan kaki sejauh 3 km menuju kota. Menurut cerita ibunya, Tania lahir secara prematur dan menderita penyakit yang dikenal dengan sebutan ambek, yaitu semacam asma atau gangguan saluran pernapasan. Penyakit itu muncul karena sejak kecil Tania sering terpapar asap rokok ayahnya. Dalam sehari, sang ayah mampu menghabiskan 2 bungkus rokok, dan dari kebiasaan itu Tania kecil terkena dampaknya. Dari usia 2 bulan hingga 4 tahun, ia menjadi langganan dokter dan kerap pulang pergi ke rumah sakit demi memeriksakan kondisi pernapasannya. Kondisi tersebut mendorong ibunya berusaha keras mencari uang demi biaya pengobatan. Pada akhirnya, sang ayah mulai tersadar. Menyaksikan anaknya yang lahir prematur dan harus berjuang melawan penyakit, ia memutuskan berhenti merokok. Setelah setahun menganggur, ayah Tania akhirnya mengikuti saudaranya merantau ke Kalimantan untuk bekerja. Sementara ibunya tetap berjuang di rumah, bahkan berjualan di depan sekolah demi menambah penghasilan. 2 tahun kemudian, ayahnya pulang. Namun kepulangan itu tidak membawa hasil apapun. Tidak ada uang atau sesuatu yang bisa membantu perekonomian keluarga. Hal tersebut memicu pertengkaran hebat dengan sang ibu, dan Tania yang masih kecil turut merasakan imbas kemarahan ayahnya. Ia pernah dilempar hingga membentur dinding rumah. Beruntung rumah mereka saat itu masih berdinding anyaman bambu sehingga luka yang dialaminya tidak terlalu parah, meskipun bekasnya tetap membekas di dahinya hingga kini. Sejak peristiwa itu, Tania kerap mengalami igauan. Menurut ibunya, ia sering bercerita tentang penampakan yang dilihatnya. Ada asap hitam, sosok perempuan yang duduk di atas pohon, hingga wujud aneh menyerupai permen berwarna putih dan panjang yang selalu tampak di depan rumah. Baru ketika beranjak dewasa, Tania menyadari bahwa wujud yang ia lihat sejak kecil itu sebenarnya adalah sosok pocong. Lingkungan rumah Tania semakin menambah suasana mencekam. Bagian depan dipenuhi pepohonan bambu, sementara bagian belakang terdapat kebun yang rimbun. Menjelang maghrib, hawa menyeramkan kerap menyelimuti sekitar rumah. Pada awal tahun 2000-an, daerah tempat tinggal mereka bahkan masih minim penerangan. Hingga tahun 2008, listrik belum masuk ke rumah mereka. Kendati sering mengalami kejadian ganjil, keluarganya tidak sepenuhnya percaya pada hal mistis. Ibunya bahkan menganggap semua cerita aneh dari Tania hanyalah gurauan belaka. Pada tahun 2006, ketika ibunya sedang mengandung anak kedua, ayah Tania kembali pamit untuk bekerja. Harapan besar dipanjatkan agar kali ini pekerjaannya membuahkan hasil, karena sebelumnya ia hanya mampu mengirimkan uang seadanya. Pada masa itu pula, seorang tetangga yang dikenal dengan panggilan Pak Dean kerap berkunjung ke rumah. Sosok ini terkenal sebagai seorang dukun, dan belakangan diketahui bahwa ia memiliki keterlibatan dalam beberapa proyek yang digarap ayah Tania, yang saat itu bekerja sebagai mandor bangunan.
Diduga Pak Dean menjadi kunci bagi keberhasilan proyek-proyek tersebut. Setelah adik Tania lahir, kondisi ekonomi keluarga berangsur membaik. Mereka mampu membeli motor, telepon genggam, sepeda, bahkan membangun rumah baru dari bata merah sebagai pengganti dinding bambu. Ayah Tania pun mulai rutin pulang setiap 2 hingga 3 bulan sekali, selalu membawa uang, berbeda dengan keadaan sebelumnya. Tahun 2017 menjadi titik baru ketika Tania hendak lulus SMK. Ayahnya sempat menawarkan agar ia melanjutkan kuliah. Awalnya, Tania menolak karena merasa kuliah hanya akan membuang biaya. Pola pikir itu wajar, sebab di kampungnya, perempuan yang menempuh pendidikan tinggi sering menjadi bahan omongan, apalagi dianggap tidak perlu karena pada akhirnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Namun sang ibu bersikeras agar Tania tetap kuliah, karena di balik itu tersimpan sebuah mimpi. Sejak lama, ibunya berharap anak-anaknya bisa menempuh pendidikan tinggi, sesuatu yang tidak sempat ia rasakan. Sang ibu yang hanya lulusan sekolah dasar bahkan hampir dinikahkan setelah lulus, sebelum akhirnya berhasil kabur ke Jakarta dan bekerja sebagai pengasuh bayi. Demi mewujudkan impian ibunya, Tania pun mempertimbangkan kembali tawaran itu. Akhirnya ia menerima, dan memilih sebuah universitas swasta di Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan. Ketika hendak mendaftar kuliah, ayahnya tiba-tiba memberikan sebuah bungkusan kain berwarna hijau lumut. Benda itu mengeluarkan aroma khas, mirip wangi yang biasanya digunakan oleh seorang dukun. Ayahnya meminta agar Tania membawanya untuk melancarkan proses masuk perguruan tinggi. Padahal, Tania sebenarnya tidak memerlukan tes masuk karena ia mendaftar melalui jalur rapor. Dengan latar belakang pendidikan akuntansi di SMK, ia melanjutkan jurusan yang sama di perguruan tinggi. Tanpa tes sekalipun, ia sudah bisa diterima di universitas swasta tersebut. Namun agar tidak memperpanjang urusan, ia akhirnya tetap membawa bungkusan kain hijau pemberian ayahnya itu. Ketika mulai menempuh kuliah di Yogyakarta, Tania memutuskan untuk tinggal di sebuah kos yang letaknya tidak jauh dari kampus. Pertimbangannya sederhana, agar ia lebih mudah bepergian kemana saja. Namun baru beberapa hari berada di tempat baru itu, ia sudah mengalami gangguan-gangguan mistis yang membuatnya merasa tidak tenang. Pada awal-awal kepindahannya, Tania sering merasakan tubuhnya seakan dikeloni oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Hampir setiap kali ia tertidur, badannya mendadak terasa begitu berat, seolah ada yang memeluk sekaligus menindih tubuhnya. Saat kejadian itu berlangsung, hawa kamar berubah dingin menusuk, disertai bau apek yang menyengat. Dalam keadaan setengah sadar, ia sempat melirik ke sekeliling dan melihat sosok makhluk besar berbulu lebat menyerupai monyet. Kejadian itu berlangsung hanya sebentar, karena tidak lama kemudian makhluk tersebut menghilang. Baru pada keesokan harinya, Tania menyadari bahwa sosok yang mengganggunya adalah genderuwo. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga pernah hampir tertimpa sosok kuntilanak ketika sedang tidur. Pada malam itu, ia merasakan ada sesuatu yang melayang di atas kasurnya. Awalnya terdengar suara perempuan tertawa cekikikan, meski tidak terlalu keras. Kemudian muncul bayangan putih yang bergerak melayang tepat di atas tubuhnya. Dari sekilas bentuknya, tampak jelas sosok perempuan dengan rambut panjang terurai. Pada mulanya Tania tidak merasa terlalu takut, tetapi beberapa detik kemudian bayangan itu bergerak turun seolah hendak jatuh menimpanya. Untungnya, ia segera menghindar, dan seketika sosok tersebut menghilang. Pengalaman lain yang lebih membuatnya trauma adalah ketika guling yang biasa ia peluk saat tidur tiba-tiba berubah menjadi pocong. Saat itu, ia tengah berbaring santai di kasur sambil memeluk gulingnya. Tanpa disangka, guling tersebut terasa kaku, dingin, dan mengeluarkan bau anyir yang menusuk. Saat diraba perlahan, teksturnya berubah seakan terbungkus kain kasar, tidak lagi seperti guling biasa. Rasa penasaran mendorongnya untuk melirik, dan di hadapannya kini tampak jelas sebuah pocong dengan ikatan kain di bagian atas dan bawah. Ia berteriak histeris, lalu tersadar bahwa guling itu kembali seperti semula. Setelah mengalami berbagai kejadian menyeramkan itu,
Tania sempat menceritakan semuanya kepada ibunya. Sang ibu hanya menasihatinya untuk memperbanyak salat dan mengaji. Namun karena gangguan itu terus berulang, lama-kelamaan Tania mulai terbiasa, bahkan cenderung menganggapnya hal sepele. Meski begitu, ia sendiri tidak yakin apakah dirinya termasuk orang yang sensitif atau tidak. Ia seringkali melihat wujud makhluk halus, yang paling jelas biasanya hadir di dalam mimpi. Dalam tidurnya, sosok-sosok itu tampak padat dan begitu nyata, sementara saat dilihat langsung, wujud mereka hanya menyerupai asap atau sekadar terdengar suaranya saja. Selama kuliah di Yogyakarta, Tania menjalani kehidupan sederhana. Ayahnya tidak pernah mengizinkannya bekerja, karena menginginkan anaknya fokus pada pelajaran. Sejak itu, aktivitas sehari-harinya hanya sebatas kuliah dan pulang, membuatnya dikenal sebagai mahasiswa kupu-kupu. Pada tanggal 11 Februari 2021, saat memasuki semester 8, Tania diwajibkan menjalani program magang selama 2 bulan sebelum kemudian mencari judul skripsi. Ia mendapatkan penempatan di sebuah kantor akuntan publik di Yogyakarta. Selama menjalani magang, kabar buruk datang dari rumah. Ayahnya dikabarkan jatuh sakit. Pihak keluarga memintanya agar tetap fokus menyelesaikan magang terlebih dahulu. Akhirnya pada tanggal 10 April 2021, Tania berhasil menuntaskan magangnya dan bersiap pulang untuk menjenguk ayahnya. Rencananya, ia akan berada di rumah selama 7 hari sambil mengerjakan skripsi, karena judul penelitiannya telah disetujui dosen pembimbing. Malam 11 April sekitar pukul 10, ibunya menelpon dengan suara tangis. Sang ibu menyampaikan bahwa ayahnya harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena waktu itu sudah larut malam, Tania berniat untuk berangkat setelah salat subuh seperti kebiasaannya pulang ke rumah. Namun rasa khawatir tidak bisa ia bendung. Setelah menimbang-nimbang, ia akhirnya nekat memutuskan pulang malam itu juga. Setelah membereskan barang-barang, ia berangkat naik motor menuju Purwodadi. Pada awal perjalanan, suasana jalanan di Yogyakarta masih cukup ramai. Namun ketika memasuki kawasan Solo, jalan mulai sepi, terlebih saat memasuki hutan dengan penerangan minim. Hanya lampu motor yang menjadi satu-satunya cahaya penuntun. Rasa panik mulai menghantuinya ketika jam sudah hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Di kiri dan kanan hanya tampak deretan pohon tinggi menjulang. Jantungnya berdegup kencang, dan ia melafalkan doa apapun yang diingat. Perasaan seolah diawasi dari segala arah semakin membuatnya ketakutan. Beruntung dari arah belakang muncul sorot lampu kendaraan. Sebuah mobil pick-up melintas, membunyikan klakson, lalu menyalip motornya. Keanehan justru terasa ketika mobil itu tidak melaju kencang, seakan sengaja memberi ruang bagi Tania untuk mengikuti dari belakang. Rasa lega muncul, seolah sopir mobil itu dengan sengaja menemaninya keluar dari hutan. Setelah sekitar 15 menit, ia berhasil melewati kawasan tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Purwodadi. Sekitar pukul 3:30 pagi, ia tiba di rumah sakit daerah setempat. Ibunya sudah menunggu di depan sambil menangis dan memeluknya erat. Kondisi ayahnya benar-benar membuat Tania terpukul. Tubuh ayahnya tampak sangat lemah, kurus, dan wajahnya begitu tirus. Padahal, baru beberapa bulan sebelumnya di bulan Januari, Tania masih melihat sosok ayahnya dengan tubuh yang cukup berisi untuk seorang pria berusia 50-an. Kini, di hadapannya, ayah yang ia kenal telah berubah menjadi rapuh dan nyaris tinggal tulang. Tania hanya bisa menangis melihat kondisi ayahnya yang semakin kurus. Sang ayah sudah tidak mampu lagi berbicara, meskipun telah dibawa berulang kali ke 3 rumah sakit berbeda. Semua dokter menyatakan bahwa tubuh ayahnya sehat dan tidak ditemukan penyakit apapun. Namun kenyataan di rumah justru sebaliknya. Ibunya berkisah bahwa ayahnya tidak mampu makan, tidak bisa minum, bahkan tidur pun tidak pernah benar-benar nyenyak. Akhirnya, dengan penuh keputusasaan, ayahnya kembali dibawa ke rumah sakit agar setidaknya ada asupan makanan yang bisa masuk melalui infus. Malam-malam yang dilewati penuh dengan igauan menyakitkan dari sang ayah.
Puncaknya, tubuh yang lemah itu tiba-tiba jatuh pingsan di rumah dan harus segera dirawat di rumah sakit pada pukul 11 malam. Setelah 2 hari dirawat, kondisinya mulai stabil dan diperbolehkan pulang. Selama itu, Tania tidak pernah kembali ke kosnya. Ia memilih menemani ibunya menjaga ayahnya. Setibanya di rumah, Tania merasa syok ketika melihat suasana yang begitu berbeda. Rumah yang biasanya terang benderang kini terlihat suram. Ibunya menjelaskan bahwa aura kelam itu mulai terasa sejak sang ayah jatuh sakit pada bulan Februari. Malam itu, setelah berbincang sejenak dengan ibunya, Tania mencoba beristirahat. Namun baru saja memejamkan mata, ia dikejutkan oleh suara benda jatuh. Kebiasaan Tania adalah tidur dalam keadaan gelap, hanya mengandalkan cahaya samar dari ruang tengah. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari kucing peliharaan yang baru saja ia bawa dari Jogja. Tetapi ketika dilihat, kucing itu sedang tidur pulas di kakinya. Ia mencoba mengabaikan suara itu, lalu mengalihkan perhatian dengan bermain ponsel hingga tanpa sadar waktu menunjukkan pukul 11 malam. Rasa lelah membuatnya kembali mencoba tidur, tetapi suara benda jatuh itu kembali terdengar. Ia menyalakan senter ponselnya dan memeriksa sekeliling kamar. Hanya ada lemari kaca, lemari kayu 2 pintu, kasur, dan meja rias. Tidak ada benda yang jatuh dari tempatnya. Rasa takut mulai merayap, namun ia tetap mematikan senter dan mencoba tidur lagi. Suara itu terdengar sekali lagi, membuatnya menyalakan lampu kamar, tetapi tetap tidak ada apapun. Ia kembali memadamkan lampu dan mencoba tidur, namun suara itu kembali datang. Saat menyorotkan senter, matanya menangkap sesuatu yang menggelinding. Awalnya tampak seperti bola, namun ketika diperhatikan lebih jelas, ia menyadari bahwa yang bergerak ke arahnya adalah sebuah kepala manusia. Tania menjerit ketakutan, dan sosok kepala itu menghilang seketika. Ibunya yang mendengar teriakannya segera masuk dan menyalakan lampu. Meski Tania histeris menceritakan apa yang dilihatnya, ibunya menganggap hal itu hanyalah bayangan semu. Malam itu, Tania yang masih diliputi rasa takut akhirnya memilih tidur di depan televisi hingga pagi, dan tidak ada kejadian aneh yang menyusul. Namun pada malam kedua, teror kembali datang. Tania tertidur pula sekitar pukul 11 malam, lalu masuk ke dalam mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpi itu ia berdiri di depan rumahnya dan melihat 5 sosok kuntilanak. 3 mengenakan daster putih, sementara 2 lainnya berpakaian merah. Semua menatapnya dengan senyum menyeramkan. Tania terbangun dengan napas tersengal saat azan subuh berkumandang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi buruk. Malam ketiga, ia berharap bisa beristirahat lebih tenang karena kondisi ayahnya mulai membaik. Ia tidur lebih awal, namun kembali mengalami mimpi. Kali ini ia berada di ruang tamu rumahnya. Di hadapannya muncul bola api merah yang melayang, mengitari ruangan, lalu berhenti di tengah dan menembus lantai keramik seakan mengebor tanah. Tania terbangun pada pukul 3 pagi dan segera mendengar suara ayahnya memanggil. Ia bergegas menghampiri kamar ayahnya, menemukan sang ayah mengeluh kepanasan meski kipas angin berputar kencang. Tubuhnya terasa seolah terbakar. Akhirnya mereka memutuskan untuk memandikan ayahnya dengan air hangat agar lebih tenang. Malam itu terlewati dengan penuh kelelahan, dan Tania baru kembali tidur pukul 6 pagi, terbangun lagi sekitar pukul 10 karena mendengar suara barang jatuh. Ketika terjaga, ia melihat ayahnya tengah mengamuk, membanting berbagai benda sambil melontarkan keinginan berpisah dari ibunya. Tania hanya bisa menangis, menyaksikan keharmonisan orang tuanya yang dahulu kini berubah menjadi pertengkaran besar. Malam itu ia memilih pergi ke rumah pamannya yang hanya berjarak 2 rumah. Di sana tinggal neneknya yang sejak ayahnya sakit memutuskan pindah, karena hubungannya dengan sang ayah tidak lagi baik. Tania pun menceritakan kejadian aneh yang dialaminya, hingga akhirnya terungkap bahwa keluarga mereka terkena santet. Sosok bola api yang pernah dilihat Tania dalam mimpinya diyakini sebagai Banaspati, yang menjadi penyebab ayahnya kerap dilanda amarah tak terkendali. Meski awalnya ia tidak percaya hal mistis,
Semua kejadian aneh yang dialami membuatnya mulai menerima kenyataan itu. Malam keempat, teror semakin menjadi. Tania kembali bermimpi, kali ini bukan lagi kuntilanak, melainkan puluhan pocong. Mereka berdiri bergerombol di depan rumah, sebagian berada di bawah rumpun bambu, sebagian lagi tepat di depan pagar. Beberapa berdiri di jalan raya, seolah mengepung rumahnya. Pemandangan itu begitu nyata, menimbulkan trauma mendalam yang membuat Tania semakin yakin bahwa apa yang dialami keluarganya bukanlah hal biasa. Tania benar-benar diliputi rasa takut ketika melihat wajah pocong-pocong yang tampak gosong menghitam, seolah tubuh mereka pernah terbakar hebat. Dengan jantung berdegup kencang, ia memutuskan untuk berlari masuk ke dalam rumah. Tubuhnya tersentak bangun tepat ketika azan subuh berkumandang. Usai menunaikan salat, ia mencoba menenangkan diri, meski rasa gentar itu belum sepenuhnya hilang. Hari itu dijalaninya dengan getir, karena kedua orang tuanya masih saja terjebak dalam pertengkaran yang tak kunjung usai. Ayahnya kembali meluapkan amarah dengan membanting barang-barang di dalam rumah, sementara adiknya memilih pergi entah kemana. Ibunya sempat ke dapur lalu pergi ke sawah, meninggalkan Tania sendirian di rumah sepanjang siang. Hanya ponsel yang menemaninya, sementara ayahnya kerap keluar tanpa pamit, meski Tania menduga beliau dibawa keluarga besar untuk berobat. Malam itu rumah hanya dihuni Tania dan adiknya. Sang ibu pergi ke rumah paman untuk membicarakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Tania memilih beristirahat lebih awal, namun lagi-lagi mimpi mengganggunya. Dalam tidurnya ia merasa berada di depan rumah, jongkok tepat di depan pagar. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga membuat tubuhnya merinding. Pandangan ke sisi kanan rumah membuatnya nyaris kehilangan kendali, sebab ia melihat puluhan pocong duduk berderet di sampingnya. Wajah mereka menghitam, mata merah menyala, dan bau busuk menyengat memenuhi udara hingga membuat perut Tania mual. Saat menoleh ke depan, puluhan pocong lainnya tampak berkerumun di bawah rumpun bambu, seluruhnya menatap lurus ke arahnya. Rasa takut yang memuncak membuatnya menjerit kencang, sebelum akhirnya ia tersadar dalam kondisi tubuh basah oleh siraman air yang diberikan adiknya. Sang adik menjelaskan bahwa dirinya sempat mengigau panjang dan tak bisa dibangunkan, sehingga terpaksa disiram agar siuman. Meski sudah terbangun, Tania masih merasa gentar, seolah pocong-pocong itu masih berdiri di depan rumah. Pagi harinya ia melihat ibunya sedang menelepon seseorang sambil menangis terseduh. Tanpa banyak penjelasan, ibunya mengajaknya bersama sang adik menuju rumah kakak perempuan ayahnya. Sesampainya di sana, pandangannya tertuju pada bendera putih yang berkibar di depan gang, pertanda ada kabar duka. Tania melihat ibunya kembali menangis, sementara dirinya masih kebingungan hingga akhirnya mengetahui bahwa sang ayah telah meninggal dunia pada tanggal 19 April, sekitar pukul 5 pagi. Rasa kehilangan yang dalam membuat Tania hampir menangis, tetapi ia teringat pesan ibunya untuk tetap tegar dalam keadaan apapun. Meski matanya memerah dan dadanya sesak, air matanya ia tahan. Ayahnya menghembuskan napas terakhir di rumah sang bibi, namun sempat berpesan agar dimakamkan di dekat pemakaman keluarga pihak ibu. Keinginan terakhir itu sempat ditentang keluarga besar ayah, namun akhirnya mereka sepakat mengabulkannya. Selama prosesi pemakaman, Tania tetap berusaha kuat. Namun sesampainya kembali di rumah, saat dirinya berada di dalam kamar, tangisan yang lama tertahan akhirnya pecah juga. Air mata mengalir deras, bersamaan dengan kesadaran pahit bahwa semua ini bukan mimpi, melainkan kenyataan. Kabar duka itu membuatnya harus menunda penyusunan skripsi, dan dosen pembimbingnya memahami keadaan dengan memberikan izin serta menyampaikan belasungkawa. Malam itu suasana rumah semakin sepi. Adiknya sudah masuk kamar sejak selesai tahlilan, sementara sang ibu memilih tidur tanpa menyentuh makanan. Tania sendiri akhirnya ikut masuk kamar, dan rasa lelah yang begitu berat membuatnya langsung tertidur. Namun mimpi buruk kembali datang. Rumahnya terlihat dikepung puluhan pocong yang melompat-lompat mengitari setiap sudut. Sosok-sosok itu berhasil masuk ke kamarnya, melompati tubuh Tania sambil melontarkan kalimat mengerikan tentang kematian ayahnya.
Mereka berulang kali mengucapkan kata-kata yang membuat hati Tania semakin hancur, bahkan menyinggung bahwa ibunya pun akan segera menyusul. Ketakutan yang memuncak membuat Tania menangis dan berteriak, hingga ibunya terbangun dan membangunkannya dari tidur. Dalam pelukan ibunya, Tania tak kuasa menahan tangis. Rasa takut kehilangan sang ibu membuatnya semakin erat memeluk, hingga tangis itu akhirnya pecah bersama-sama dengan ibunya. Bahkan adiknya ikut larut dalam kesedihan. 7 hari setelah kepergian ayahnya, Tania kembali ke Jogja. Kondisi ekonomi keluarga yang memburuk memaksanya mencari pekerjaan. Tabungan serta perhiasan ibunya telah habis untuk biaya pengobatan ayah, sementara adiknya masih duduk di bangku SMP. Hasil panen bawang merah yang seharusnya menjadi penopang hidup justru hanya terjual 7 juta rupiah, padahal biaya perawatannya mencapai 9 juta. Tania tak ingin membebani ibunya lebih lama, sehingga ia memilih cuti kuliah dan bekerja sebagai pelayan restoran di Jogja demi membiayai kebutuhan keluarga. Namun tak lama setelah itu, tepat pada tanggal 6 Mei, kabar buruk kembali datang. Ibunya harus dirawat di rumah sakit dan ditangani oleh 3 dokter sekaligus. Tania memutuskan berhenti dari pekerjaannya agar bisa merawat ibunya sepenuhnya. Kondisi sang ibu benar-benar membuat hatinya runtuh, karena tubuhnya sudah sangat kurus dan sulit berbicara. Dokter menyatakan bahwa ibunya terkena stroke setelah sebelumnya sempat jatuh di kamar mandi. Saat melihat tangan kanan ibunya yang kaku dan sulit diluruskan, Tania tak kuasa menahan tangis. Rasa kehilangan yang belum pulih kini ditambah dengan duka baru. Pada tanggal 7 Mei, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-22, Tania terpaksa merayakan hari itu dengan air mata, karena kondisi ibunya semakin melemah dan hanya bisa terbaring lemas di atas ranjang rumah sakit. Pada tanggal 13 Mei, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Tania harus melewati momen penuh duka di rumah sakit. Hari yang biasanya dirayakan dengan sukacita berubah menjadi saat yang menyayat hati. Ia hanya bisa duduk menemani ibunya yang semakin hari terlihat kian memburuk. Rasa sedih yang menumpuk membuat Tania tak sanggup menahan air matanya. Tangisnya pecah setiap kali tatapannya jatuh pada tubuh sang ibu yang semakin melemah. Ibunya sudah tidak mampu lagi makan dan minum, bahkan tidak bisa lagi melakukan kebutuhan dasar seperti buang air kecil maupun buang air besar. Para perawat akhirnya memakaikan pampers, juga memasang selang kecil agar kebutuhan tubuh sang ibu bisa tetap terfasilitasi. Setiap malam, Tania selalu memanjatkan doa dengan penuh harap agar ibunya kembali pulih. Ia menjaganya tanpa kenal lelah bersama neneknya, sementara sang adik bertugas menjaga rumah dan datang ke rumah sakit pada siang hari untuk menggantikan mereka. Namun, pada malam tanggal 16 Mei, Tania tidak sanggup lagi menahan beban yang memenuhi dadanya. Dalam tangis yang tercekik, ia membisikkan kata-kata ikhlas di telinga ibunya. Air matanya mengalir deras ketika ia menciumi kaki ibunya dengan penuh rasa bersalah, seolah ingin menebus segala kehilafan yang pernah terjadi. Malam itu ia tertidur pulas, seperti ada beban berat yang terlepas dari pikirannya. Sekitar pukul 3 dini hari, neneknya membangunkannya dengan tangis yang pecah. Kabar yang disampaikan membuat seluruh tubuh Tania terasa hampa. Sang ibu telah tiada. Nenek yang begitu setia menemani selama masa sakit putrinya itu meratap tak terkira, sebab duka yang datang adalah kehilangan anak kandungnya sendiri. Selama ibunya dirawat, hanya neneklah yang setia berada di sisi. Paman sibuk entah kemana, sementara kakak ibunya yang tak lain Bude Tania sedang sakit sehingga hanya mampu hadir pada saat pemakaman. Tania terkejut mendengar kabar itu. Ia teringat kembali kata-kata yang dibisikkan semalam, seakan benar-benar didengar oleh ibunya yang kemudian pergi untuk selamanya. Air matanya sempat jatuh, namun segera ia hapus ketika mengingat nasihat ibunya di masa lalu, bahwa dirinya tidak boleh menangis dalam keadaan apapun. Dengan hati yang berat, ia menahan tangis lalu keluar rumah sakit untuk memberi kabar kepada pamannya. Ternyata sang paman sudah berada di depan rumah sakit bersama seseorang. Saat menghampiri, Tania tak kuasa lagi menahan kesedihan. Tubuhnya bergetar dalam pelukan pamannya, menangis cukup lama dalam dekap yang berusaha memberi kekuatan. Karena saat itu masih dalam masa pandemi,
prosedur pemulasaran jenazah harus dilakukan di rumah sakit. Pamannya memutuskan menggunakan peti mati. Ketika tiba di rumah, keluarga besar dari pihak ayah maupun ibu sudah berkumpul. Semua berusaha menenangkan Tania, meminta agar dirinya tabah menghadapi kenyataan pahit ini. Setelah mengganti pakaian, ia duduk di samping peti ibunya dengan wajah pucat, menahan air mata yang terus mendesak keluar. Meski matanya memerah, ia tetap mencoba bertahan sesuai nasihat sang ibu. Tetangga yang datang melayat tidak kuasa menahan tangis, begitu pula anggota keluarga yang lain. Namun Tania hanya terdiam dan memendam semuanya di dalam dada. Saat prosesi pemakaman berlangsung, pertahanan itu akhirnya runtuh. Tangisnya pecah tak terbendung ketika peti berisi jasad ibunya perlahan diturunkan ke liang lahat. Kesadarannya terasa remuk, sebab kini ia benar-benar kehilangan sosok yang paling dicintai setelah sebelumnya juga kehilangan ayah. Suasana menjadi semakin haru ketika tubuhnya limbung hingga jatuh pingsan di area pemakaman. Ia segera dibawa pulang, dan ketika siuman, jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Malam harinya, hanya keluarga dari pihak ibulah yang bersiap mengadakan tahlilan. Tania mengurung diri di kamar, mencoba menenangkan diri dari badai emosi yang mendera. Tidak lama kemudian, pamannya masuk ke kamar, berusaha menenangkannya dengan penuh kasih. Dalam pelukan pamannya, Tania kembali menangis. Kesadaran pahit semakin menancap di dadanya, bahwa kini ia telah benar-benar menjadi yatim piatu. Setelah tangisnya mereda, sang paman menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, sejak Februari sebelum ayahnya jatuh sakit, ada peristiwa yang menjadi awal mula duka panjang keluarga mereka. Seorang lelaki yang dikenal dengan sebutan Pak Dean, seorang dukun yang selama ini dekat dengan ayahnya, datang ke rumah untuk meminjam uang dalam jumlah besar, sekitar 15 juta rupiah. Jumlah itu sangat berat bagi keluarga Tania yang saat itu tengah kesulitan karena harus membiayai kuliah Tania dan juga pendidikan sang adik yang akan lulus SMP. Dengan halus, ayah Tania menolak permintaan itu. Menurut pamannya, penolakan tersebut membuat Pak Dean sakit hati. Ia kemudian menempuh jalan licik dengan mengirimkan santet melalui secangkir kopi yang disuguhkan oleh salah satu menantu laki-lakinya, yang kebetulan ikut bekerja di proyek ayah Tania. Dari sanalah awal mula penyakit misterius yang menimpa sang ayah. Sejak saat itu, kesehatan ayah Tania terus menurun hingga tak mampu lagi bekerja, membuat keluarga hanya bisa bergantung pada hasil panen sawah ibunya. Padahal, selama ini ayah Tania tidak pernah pelit kepada Pak Dean. Beliau sering memberi uang dalam jumlah cukup banyak sebagai bentuk terima kasih karena merasa telah dibantu mendapatkan proyek, meskipun sebenarnya Pak Dean tidak pernah benar-benar ikut bekerja. Namun sejak menantunya ikut masuk ke proyek, situasi berubah. Menantu itu ingin mengambil alih posisi sebagai mandor, sementara ayah Tania berhenti memberikan uang kepada Pak Dean. Dari situlah, tindakan jahat berupa santet mulai dilancarkan, dan proyek pun akhirnya diambil alih oleh menantu Pak Dean. Mendengar cerita itu, air mata Tania kembali mengalir. Segala pengalaman aneh yang selama ini menghantui keluarganya, ditambah sakit yang menimpa ayahnya, kini mulai terhubung satu sama lain. Ia sadar bahwa semua itu adalah ulah santet yang dikirimkan oleh orang yang selama ini justru mereka perlakukan dengan baik. Rasa sesak kian menekan dada, sebab kebaikan yang tulus ternyata dibalas dengan pengkhianatan yang kejam. Setelah menjelaskan alasan dibalik santet yang menimpa keluarga Tania, pamannya kemudian menuturkan bahwa sejak ibunya sakit, ia sudah berusaha mencari berbagai pengobatan. Ia mencoba segala cara, mulai dari ramuan herbal hingga mendatangi ustaz, bahkan mencari dukun yang mampu melawan kekuatan gelap milik Pak Dean. Pada akhirnya, ia bertemu dengan seorang dukun asal Banyuwangi yang dikenal dengan sebutan Mbah Jarno. Saat itu, pamannya masih berada di rumah Tania ketika menyampaikan kabar tersebut. Pamannya menegaskan bahwa dirinya hanya ingin Tania tetap aman, agar tidak ikut menjadi sasaran santet. Ia bercerita bahwa pertemuannya dengan Mbah Jarno terjadi sehari sebelum ibunya meninggal. Menurutnya, sebenarnya ibunya Tania masih memiliki harapan untuk sembuh,
Namun jalan menuju kesembuhan itu seakan selalu dipersulit oleh ulah Pak Dean. Pamannya kemudian menasihati Tania agar memperbaiki ibadah, rajin berdoa, memperbanyak mengaji, serta bersabar dan berlapang dada, karena semua yang terjadi merupakan takdir yang tidak boleh disalahkan kepada siapapun. Sejak saat itu, pamannya menjadi satu-satunya wali yang benar-benar bisa diandalkan oleh Tania. Tidak ada lagi saudara lain yang mampu menopang langkahnya. Tak lama kemudian, Mbah Jarno memasuki kamar Tania dengan membawa segelas air putih. Di dalam gelas tersebut terdapat selembar kertas bertuliskan aksara Arab yang tidak dimengerti oleh Tania. Ia hanya diminta untuk meminum air itu hingga habis. Sesaat setelah meneguknya, kepalanya terasa sangat pusing, hingga tubuhnya akhirnya jatuh tertidur. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang begitu nyata. Ia melihat ibunya tengah menangis keras sambil menggenggam tangannya erat. Dengan wajah penuh air mata, ibunya tampak tidak ingin meninggalkan Tania. Namun, tak lama kemudian, ayahnya datang membawa sebuah tas berisi pakaian, lalu menyeret ibunya masuk ke dalam mobil. Tania menangis histeris ketika melihat ibunya yang terus menatapnya dengan tatapan pilu. Semakin ia mencoba mengejar, semakin jauh pula mobil itu melaju meninggalkannya. Ketika sedang berlari mengejar mobil tersebut, Tania mendengar suara seorang lelaki tua memanggil namanya. Saat menoleh, ia mendapati sosok kakeknya berdiri di belakang. Kakeknya meminta Tania untuk tidak lagi mencari ayah dan ibunya, karena sejak saat itu ia harus belajar hidup sendiri. Dengan lembut kakeknya mengajaknya untuk ikut bersamanya. Entah mengapa, Tania menurut dan segera mengikuti langkah sang kakek. Sekejap kemudian, Tania terbangun dari tidurnya. Saat membuka mata, ia melihat Mbah Jarno sudah duduk di sampingnya sambil melafalkan doa-doa. Ketika menyadari Tania telah terjaga, Mbah Jarno memberinya kembali segelas air putih. Anehnya, ia seakan mengetahui mimpi yang baru saja dialami Tania, bahkan menyinggung tentang pertemuannya dengan kakeknya. Dari situlah Tania mendengar bahwa kakeknya kini akan menjadi pelindung baginya, menjaga dan melindungi dari gangguan jin maupun santet kiriman Pak Dean. Sebagai penutup, Mbah Jarno memberikan sebuah bungkusan kecil berbalut kain, seukuran 3 jari, yang diminta untuk dijaga dengan baik agar tidak hilang. Sejak saat itu, Tania tidak pernah lagi mengalami mimpi-mimpi aneh ataupun melihat bayangan-bayangan menakutkan yang sebelumnya selalu menghantuinya.